Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasinya, saya akan perkenalkan nama saya Dimas Isbandi dari Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan presentasi tentang organisasi dan arsitektur komputer, dimana untuk memenuhi nilai saya yang belum lulus. Dalam pertemuan ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang definisi arsitektur komputer, yang kedua definisi organisasi komputer, yang ketiga apa itu komputer, selanjutnya struktur dan fungsi komputer, dilanjut dengan penjelasan dan evolusi komputer. Yang pertama yaitu definisi organisasi komputer. Apa sih organisasi komputer itu? Yaitu organisasi komputer yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifik arsitektur, misal kontrol signal, interface, memori, teknologi. Yang selanjutnya yaitu definisi arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program, misal set instruksi, jumlah bit, atau jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme, teknik pengalaman atau disebut dengan addressing techniques. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang organisasi melawan arsitektur. Sebelum saya menjelaskan tentang kedua ini, mari kita tentang organisasi. Untuk kata organisasi tidak asing dari telinga kita. Ketika kita ada di kampus, ketika ada organisasi, berarti organisasi itu apa? Jadi di sini organisasi diilustrasikan seperti perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Seperti pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang kesemuanya memiliki arsitektur yang sama, tetapi dengan organisasi yang berbeda. Jadi pabrik komputer menawarkan kepada organisasi-organisasi yang memiliki arsitektur yang sama dan organisasi yang berbeda. Jadi pabrik menjual komputernya kepada orang-orang atau organisasi-organisasi masing-masing, dan komputernya itu modelnya sama. Yang selanjutnya yaitu akibatnya model-model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda. Namun, organisasinya dapat berubah-ubah sesuai seiringan dengan perkembangan teknologi. Jadi, organisasi vs arsitektur. Jadi dengan adanya organisasi dan arsitektur, harga atau model dari komputer itu mempunyai harga yang karakteristik atau yang berbeda-beda. Dan di situ nanti akan menimbulkan ide baru atau model baru untuk pengembangan komputer itu tersendiri. Nanti akan berkembang sesuai dengan seiringan teknologi perkembangan zaman. Nah, sebelum saya menjelaskan banyak, mari kita singgung sedikit tentang arti komputer. Apa sih komputer itu? Komputer yaitu kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, komputer, yang artinya menghitung. Jadi komputer sendiri mempunyai arti dalam bahasa Latin yaitu menghitung. Kalau di dalam bahasa Inggris atau compute. Untuk definisi komputer yaitu sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama
dan dapat menerima data atau input, dapat mengelola data atau proses, dan memberikan informasi atau disebut output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang sesuai dimilikinya. Semua komputer mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengelola data. Kalau bahasa Inggrisnya data processing. Yang kedua menyimpan data atau penyimpanan data atau disebut dengan data store. Yang ketiga pemindahan data atau disebut dengan data movement. Yang terakhir yaitu kendali, yaitu disebut kontrol. Tadi seluruh komputer itu mempunyai 4 fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan, penyimpanan, pemindahan, dan kendali. Perkenalkan, nama saya Dimas Isbandi. Nah, di sini akan gambaran tentang struktur dan fungsi komputer. Jadi gambar sebuah komputer sebelum belajar dari proses kalian sudah itu akan menerima basis data dari input. Pengertian basis data itu ke komputer, langsung komputer itu ya proses dan akan digunakan untuk output saling itu. Kalau yang belum sedikit saya akan menerangkan di sini input device. Saya sedikit basis data yaitu perangkat yaitu yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan yang saling berhubungan atau berorganisasikan demikian ketika supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan ketika user memasukkan data pada adapun pengertian lain yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama mengelola atau memproses tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu akan disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hasil prosesan tadi akan dikeluarkan berupa atau pengertian lainnya yaitu device kumpulan file yaitu perangkat keras atau arsip yang berfungsi untuk menambahkan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik data. Di basis data itu sebuah file atau tabel yang berhubungan dengan yang disimpan dalam sebuah elektronik seperti kayak di laptop, komputer, ataupun berupa suara lainnya yang sebangsa elektronik. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tujuan dari basis data untuk evolusi komputer. Jadi komputer salah satu generasi adapun tujuannya yaitu pertama kecepatan dan sumber. Jadi basis data untuk mempercepat dan memudahkan user dunia 2. Yang kedua lebih efisiensi ruang penyimpanan instruksi menjadi lebih ringan, lebih efisien seperti selanjutnya yaitu keakuratan tentunya lebih akurat. Di basis data ini lebih akurat. Berlanjut sampai di selanjutnya yaitu ketersediaan atau availability. Untuk generasi selanjutnya yaitu kelengkapan pada tahun basis data ini kelengkapannya yaitu menggunakan transminator. Selanjutnya yaitu tujuannya lebih mengamankan program file penyimpanan dan disebut disket dan memunculkan kesimpulan yang konkret. Software sama pemakaiannya analisis seperti yang dan pemanfaatan pada segala industri seperti yang pengertian yang tempat dan sudah dimanfaatkan oleh industri-industri pada dunia ini. Untuk penerapan basis data di sini ada biasanya basis data ini 1950 pegawaian yaitu menggunakan IC dengan circuitry dan memindahkan jika komponen elektronik dengan substansi piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir pondok disebut dengan memori kantor-kantor lainnya. Dan selanjutnya memunculkan chip dan penerapan gabungan selanjutnya yang seperti banyak pada reservasi dalam satu chip pertahanan jadi perbankan yang akan menggunakan program sesuai dengan kebutuhan. Untuk generasi ke rumah sakit juga yaitu pasti menggunakan basis data karena untuk setelah menyadari pengembangan menjadi lebih jelas orang-orang yang sakit akurasi dengan adanya basis data ini rumah sakit lebih ringan. Pada tahun 1990 jika mencari data orang yang sakit komputer generasi keempat ini yaitu pendidikan seperti kelancaran sekolahan, pekerjaan atau komputer disimpan dan diperkecil atau bagian komponen yang paling kecil itu. Selanjutnya saya akan menerangkan membuat sistem basis komponen. Apa sih sistem basis data itu? Yaitu definisi menggabungkan seluruh komponen komputer yaitu CPU, sistem, audio, dari komponen file serta kebutuhan yang saling berhubungan.
dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Jadi kumpulan file yang saling berhubungan di dalam komputer forma ada sekumpulan program cerdasan atau disebut DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses manipulasi file tersebut. Apabila ada sistem basis data atau bisa disebut juga sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel yang merancang dan mengelola basis data dan yang untuk merancang dan mengelola basis data serta sistem komputer untuk mendukungnya. Komponen basis data. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan sedikit komponen apa sih komponen basis data itu. Yang pertama yaitu perangkat keras atau disebut hardware. Di perangkat keras komputer itu. Yang kedua sistem operasi, operating system. Selanjutnya basis data atau disebut juga database. Yang keempat aplikasi pengelola basis data atau disebut dengan DBMS. Yang kelima yaitu user atau pemakai. Ya. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang perangkat keras atau yang tadi disebut dengan hardware. Seperti apa? Perangkat keras itu seperti komputer. Yaitu salah satu untuk sistem yang stand alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, perangkat keras itu memori sekunder. Biasanya berbentuk hard disk, tape, atau remove disk atau SSD gitu, memori RAM. Yang ketiga yaitu media atau perangkat komunikasi untuk jaringan. Untuk sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, dan mengelola file dan lainnya. Seperti contoh Microsoft DOS, atau Windows, Linux, atau Unix. Yang ketiga yaitu basis data. Keempat, sistem pengelolaan data, yaitu DBMS, yaitu menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersamaan, keakuratan, konsisten data. Yang termasuk DBMS diantaranya Microsoft Access, Sybase, atau MySQL Server, GPS 4, Oracle, Postman Interface, Informatic. Nah, yang kelima yaitu pemakai atau user, yaitu programmer. Apa sih user itu loh maksudnya. Yaitu yang pertama programmer aplikasi, yaitu orang yang membuat aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language, menggunakan bahasa pemrograman. Jadi user ada yang kedua yaitu user mahir atau casual user, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, menggunakan query atau akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga yaitu user umum atau end user, atau disebut juga net user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program aplikasi permanen, atau disebut dengan executable program. Yang terakhir yaitu user khusus, spesialis user. Pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus, contoh untuk aplikasi artificial intelligence. Nah, jadi tadi saya menyinggung sedikit tentang basis data. Jadi basis data mulai dari pengertian, mulai dari
tujuan, terus contoh-contoh basis data. Ya, itu tadi lah untuk sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.